Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Dwi Hendrawan dari Pendidikan Ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan Zahir Accounting. Di sini ada daftar isinya. Jadi saya di sini akan menjelaskan pengenalan Zahir Accounting Software, kemudian manfaat Zahir, kegunaan Zahir pada perusahaan besar, ada kegunaan Zahir pada UMKM, dan juga ada kelebihan kekurangan, efisiensi, serta ada studi kasus untuk implementasi Zahirnya. Nah, yang pertama di sini pengenalan Zahir Accounting Software. Jadi apa sih Zahir itu? Jadi Zahir ini tuh perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan bisnis dengan fitur lengkap seperti pembukaan, manajemen, inventory, dan pelaporan keuangan. Nah, siapa sih yang menggunakan Zahir ini? Biasanya ini digunakan dari berbagai jenis bisnis ya, dari mulai UMKM hingga perusahaan besar. Terus dan juga digunakan di berbagai sektor industri. Biasanya itu yang menggunakan aplikasi software ini tuh dari industri retail, manufaktur, dan juga jasa ya. Kemudian visi misi dari Zahir Accounting Software ini tuh ada dua. Visinya menjadi solusi akuntansi yang terbaik yang mempermudah bisnis dalam mengelola keuangan. Kemudian misinya itu untuk membantu pengguna dalam mencapai efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui fitur akuntan yang canggih. Slide berikutnya di sini ada manfaat Zahir Accounting. Ya. Jadi manfaatnya ini yang pertama untuk otomatisasi proses akuntansi. Maksudnya itu apa? Ini untuk mengurangi kesalahan manual dengan otomatisasi pembukaan dan pelaporan. Jadi ini maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya ini tuh jadi kan kita menggunakan sistem yang ada step by stepnya. Jadi kita di sini bisa mengurangi kesalahan manual. Jadi kan kalau kita menggunakan misalnya dengan metode pencatatan tertulis gitu ya, itu biasanya bisa kita mengalami yang namanya salah input data atau salah angka seperti itu. Nah, tapi ketika menggunakan software ini, kita ketika sedang menginput data itu bakal terinput otomatis seperti itu. Kemudian peningkatan efisiensi, mempercepat proses akuntansi dengan fitur user friendly dan intuitif. Nah, jadi di Zahir Accounting ini tuh banyak fitur yang dapat kita gunakan untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita sebagai accounting. Karena dalam software Zahir ini itu banyak berbagai fitur yang kita bisa gunakan dalam pencatatan keuangan seperti itu. Jadi misal kita mau mencatat A, kita tinggal input saja datanya. Jadi kita tidak usah perlu memikirkan atau menyusun lagi gitu ya, karena di aplikasi itu sudah tersusun otomatis. Nah, kemudian ada akurasi data, menyediakan data keuangan yang akurat dan real time untuk analisis pelaporan. Jadi nah sesuai yang tadi saya bilang kan, si Zahir ini, aplikasi Zahir ini, software Zahir ini kan memiliki fitur-fitur ya, memiliki beberapa fitur, malah banyak fitur gitu ya, memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan. Nah, jadi fitur dari software ini itu tuh udah pasti akurat karena kan di datanya by system ya, by software. Jadi apapun yang kita input itu bakal langsung terproses gitu ya datanya. Kemudian penghematan biaya, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja tambahan untuk tugas-tugas akuntansi. Nah, biasanya kan dalam manajemen akuntansi itu pembagian tugasnya mungkin ada beberapa posisi gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Zahir Accounting, mungkin itu bisa menghemat biaya untuk tenaga kerjanya. Jadi hanya menggunakan satu operator untuk menggunakan Zahir ini, itu bisa dimanfaatkan untuk menghandle segala jenis keuangan di dalam Zahir ini ya, seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, laporan dan analisis keuangan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi gini maksudnya tuh pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi kita kalau pakai aplikasi software ini, kita bisa menginput datanya gitu ya, menginput data, menginput keuangan. Jadi kita tidak usah ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusannya. Oke, di sini ada kegunaan Zahir pada perusahaan besar ya. Jadi yang pertama itu untuk pengelolaan keuangan yang kompleks, mendukung pencatatan transaksi keuangan yang besar dan rumit dengan fitur multi-user dan multi-currency. Ya, jadi di sini pengelolaan keuangan yang kompleks itu, jadi pencatatan yang rumit, terus pencatatan keuangan yang begitu banyak ya, itu bisa digunakan dalam aplikasi Zahir ini karena sudah tersedia menunya tersendiri. Kemudian integrasi dengan sistem ERP. Ini tuh dapat integrasikan dengan sistem ERP lain untuk manajemen operasional yang lebih terkoordinasi.
Apa yang maksud dengan terkoordinasi? Terkoordinasi itu berarti menjadi lebih tersusun, menjadi lebih rapi, seperti itu ya. Lanjut lagi, ada pelaporan keuangan yang mendalam. Di sini menyediakan laporan yang detail untuk kebutuhan analis mendalam dan pelaporan kepada pemangku kepentingan. Kemudian ada skalabilitas. Ini dirancang untuk pertumbuhan bisnis dan kompleksitas operasional yang meningkat. Nah, jadi ini tuh dengan menggunakan software ini kita bisa bekerja lebih cepat. Jadi ini kita bisa meningkatkan kinerja bisnis kita seperti itu ya, untuk meningkatkan bisnis perusahaan besar seperti itu. Kemudian ada manajemen risiko. Nah, jadi membantu dalam memantau dan mengelola risiko keuangan dengan laporan analitik. Nah, ini tuh mengelola risiko dengan laporan analitik itu, jadi kita di software ini tuh kita kan pasti menginput data keuangan perusahaan ya, menginput data keuangan yang ada. Jadi itu kita bisa menganalisa, melihat nih histori keuangan kita, histori keuangan perusahaan itu seperti apa. Kita bisa menganalisis risiko apa yang bakal terjadi ke depannya, gitu ya. Lanjut. Jadi di sini ada lagi kegunaan Zahir pada UMKM. Yang pertama, untuk pembukuan sederhana. Ini jadi memudahkan UMKM dalam mengelola pembukuan dengan antarmuka yang mudah dipahami. Nah, jadi maksudnya namanya UMKM kan pasti bisnisnya mungkin tidak terlalu besar ya, masih dalam lingkup kecil gitu. Misalnya seperti penjual bakso gitu ya, penjual bakso. Nah, penjual bakso ini kan pasti namanya ada pengeluaran, pemasukan, terus ada yang namanya untuk penambahan modal, ada juga untuk pembelian bahan baku dan lain-lain seperti itu. Nah, itu bisa dicatat langsung ke dalam pembukanya di software Zahir ini. Kemudian manajemen stok dan inventory. Nah, yang seperti tadi saya bilang gitu ya, mengoptimalkan pengelolaan persediaan barang untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Jadi ini tuh di aplikasi atau software Zahir ini kita bisa menginput data barang stok kita. Jadi misalnya pada bulan Januari kita itu menyiapkan bahan baku untuk pembuatan bakso itu ada berapa, misalnya kayak tepungnya sekian kilo, dagingnya sekian kilo, sayur, saus dan lain-lain seperti itu ya. Nah, itu ketika sudah digunakan itu bisa kita catat lagi dalam software Zahir ini gitu. Kemudian di sini ada faktur dan penagihan, mempermudah pembuatan faktur dan penagihan otomatis kepada pelanggan. Jadi di software Zahir ini ada yang namanya fitur faktur dan penagihan. Jadi kita bisa membuat faktur dan tagihan. Jadi kita bisa bikin ini nih kayak misalnya si A, pelanggan si A beli bakso 10 bungkus gitu ya, misal beli 10 bungkus. Jadi kita bisa catat nih si A membeli bakso 10 bungkus pada tanggal 2, misalnya pada tanggal 2 Januari tahun 2025 misal gitu ya. Kemudian situ kita bisa data di situ. Ya, bisa kita data pembeliannya kapan, terus dengan harga berapa gitu ya, seperti itu. Kemudian ada pengelolaan arus kas. Ini memantau arus kas secara real time untuk menjaga kesehatan keuangan usaha. Nah, arus kas ini jadi kita mantau nih, kita pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, kemudian keuntungan kita, dan juga pokoknya ini untuk mencatat pembiayaan secara langsung pada saat ini gitu ya, pada saat secara langsung, secara real time seperti itu. Kemudian ada biaya terjangkau. Jadi untuk di sini menawarkan solusi akuntansi dengan biaya sesuai dengan anggaran UMKM. Nah, kalau untuk biaya terjangkau ini mungkin maksudnya dalam software ini tuh kan ada yang namanya fitur berbayar. Fitur berbayar itu tuh berbagai macam harganya dan juga berbagai macam fiturnya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kelebihan Zahir Accounting. Yang pertama, antarmuka pengguna yang intuitif. Jadi memudahkan pengguna dalam navigasi dan penggunaan fitur tanpa memerlukan pelatihan intensif. Nah, jadi ini tuh kita mungkin misalnya seperti saya ini kan maksudnya masih belum terlalu mahir, belum terlalu jago menggunakan Zahir Accounting ya. Jadi aplikasi ini tuh mudah, aplikasi ini tuh simple, tidak rumit ya. Jadi nanti kita ketika saat login aplikasi Zahir ini itu ada panduannya, kita bisa membaca panduannya itu dari situ. Di situ kita dibantu, dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian laporan keuangan lengkap, menyediakan berbagai jenis laporan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, jadi di software ini itu lengkap banget ya untuk menu-menunya, untuk fitur-fiturnya. Kemudian dukungan pelanggan yang baik. Ini tuh menyediakan layanan dukungan teknis yang responsif dan pelatihan bagi pengguna baru. Nah, untuk pengguna baru juga di software ini tuh ada pelatihannya. Jadi kita nggak usah takut kayak wah saya nggak bisa nih untuk menggunakan aplikasi ini, saya nggak bisa melakukannya, saya tidak bisa mempraktekannya. Tenang saja, karena di sana itu ada panduan dan juga ada pelatihannya. Kemudian itu kelebihannya kemampuan analitik. Jadi ini menyediakan alat analisis yang kuat untuk memahami kinerja bisnis dan tren keuangan. Seperti itu ya. Nah,
Kemudian terakhir ada keamanan data, sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif bisnis dari akses yang tidak sah. Jadi software ini sudah dijamin aman ya, karena memiliki sistem keamanan yang kuat. Jadi data kita yang kita input itu tidak akan bocor kemana-mana seperti itu. Oke. Di sini juga tapi ada kekurangannya. Kekurangan Zahir Accounting ya, ada kekurangannya juga. Yang pertama itu biaya lisensi. Beberapa pengguna menganggap biaya lisensi awal ini cukup tinggi dibanding dengan alternatif software lain. Mungkin kalau untuk biaya lisensi ini itu fleksibel ya. Gimana si penggunanya lagi, kembali ke penggunanya lagi, harganya mahal atau tidaknya ya. Kemudian ada kompleksitas untuk pemula, bisa menjadi sedikit kompleks bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Nah, kekurangannya ini tuh biasanya menjadi PR untuk para orang yang tidak memiliki basic akuntansi, karena mereka pasti bakal bingung, ini software ini harus kayak gimana kita makainya, seperti apa kita menggunakan software ini, seperti itu. Kemudian keterbatasan integrasi dengan aplikasi lain. Meski mendukung integrasi, beberapa pengguna melaporkan keterbatasan dalam mengintegrasikan Zahir dengan aplikasi pihak ketiga tertentu. Nah, jadi kekurangan berikutnya ini jadi terbatas untuk integrasi dengan aplikasi lain. Jadi Zahir ini tidak selalu support untuk terhubung dengan aplikasi lain ya. Kemudian keterbatasan versi mobile. Nah, versi mobile Zahir mungkin tidak selengkap versi desktop, yang bisa menjadi kendala bagi pengguna yang sering bekerja secara mobile. Nah, untuk kendalanya lagi di sini keterbatasan versi mobilenya ini. Jadi untuk di handphone gitu ya, untuk di handphone fiturnya itu tidak terlalu lengkap, tidak seperti di desktop. Karena di versi desktop ini mungkin dari spek handphone dan spek laptop mungkin beda ya gitu ya. Jadi di desktop ini disediakan fitur lebih lanjut atau fitur yang begitu luas ya. Untuk di mobile tidak begitu luas, tidak terlalu banyak fiturnya, seperti itu kekurangannya. Kemudian ada penyesuaian kustomisasi. Meskipun menawarkan banyak fitur, beberapa fitur mungkin memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang spesifik. Nah, jadi meskipun fiturnya banyak, tapi ini fiturnya ini perlu penyesuaian lagi, perlu penyesuaian dan penindaklanjutan lagi. Jadi kan bisnis itu kan berbagai macam ya. Jadi kita untuk menggunakan aplikasi ini kita harus menyesuaikan kembali dengan kebutuhan bisnis kita, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada efisiensi keuangan dengan Zahir. Otomisasi pembukuan. Jadi meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses pembukuan dengan otomisasi transaksi. Kemudian real time reporting, akses ke laporan keuangan secara real time, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan cepat dan berdasarkan data aktual. Kemudian ada optimalisasi arus kas. Pemantauan arus kas secara efisien untuk mencegah kebocoran dan memastikan keberlanjutan operasional. Kemudian ada pengurangan biaya operasional, mengurangi kebutuhan untuk tenaga kerja tambahan dan memperkecil biaya operasional lainnya. Pengendalian biaya, memonitor pengeluaran dan mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan untuk efisiensi biaya. Kemudian di sini ada studi kasus implementasi Zahir. Jadi ini kasusnya perusahaan distribusi Mega Abadi. Latar belakangnya perusahaan ini tuh mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dan inventory secara efektif karena volume transaksi yang tinggi. Nah, di sini solusi Zahirnya itu implementasi Zahir untuk mengotomisasi pembukuan dan manajemen inventory. Nah, jadi hasilnya di sini peningkatan efisiensi operasionalnya sebesar 30%, kemudian akurasi laporan keuangan meningkat yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, penghematan biaya operasional hingga 20% melalui pengendalian biaya yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.